Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengerjakan latihan soal-soal prakarya kelas 8 semester 2 untuk aspek kerajinan. Oke, langsung aja kita mulai dari soal yang pertama. Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu A. Lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. B. Lentur, lembut, keras, dan mudah dibentuk. C. Lentur, lembut, empuk, dan mudah patah. D. Keras, kasar, empuk, dan mudah dibentuk. Jawaban yang sesuai adalah yang A. Lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nomor 2. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan, yaitu jawabannya sengaja dibuat khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Nah, pada praktiknya kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. Yang pertama, keterampilan tangan. Yang kedua, keterampilan teknik. Yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Prinsip keterampilan tangan berarti kerajinan dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan atau tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap menggunakan tangan. Sementara itu, industri bertumpu pada kekuatan mesin. Sedangkan prinsip keterampilan teknik berarti pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik atau keprigelan. Kemudian, prinsip kedaerahan berarti kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Soal berikutnya nomor 3, air mancur berbentuk kodok di taman rumah merupakan contoh karya kerajinan yang mempunyai manfaat sebagai A. Kelengkapan busana. B. Kelengkapan suatu benda. C. Kelengkapan bangunan. D. Kelengkapan ritual. Jawaban yang tepat adalah C. Kelengkapan bangunan. Nomor 4. Kerajinan keramik merupakan sebutan untuk kerajinan yang terbuat dari bahan lunak alam berupa A. Batu alam. B. Tanah liat. C. Semen putih. D. Batu hitam. Jawabannya yang tepat adalah B. Tanah liat. Selanjutnya, nomor 5. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Berikut ini termasuk bahan lunak buatan kecuali A. Getah nyatu. B. Gips. C. Fiberglass. D. Sabun. Jawaban yang tepat adalah A. Getah nyatu. Soal berikutnya nomor 6. Bahan buatan yang memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras adalah A. Fiberglass. B. Sabun. C. Kaca. D. Gips. Jawaban yang sesuai adalah A. Fiberglass. Soal berikutnya. Bahan buatan yang berwujud bubuk dan jika dicampur dengan air menjadi adonan yang kental adalah A. Fiberglass. B. Sabun. C. Kaca. D. Gips. Jawaban yang tepat adalah D. Gips. Soal berikutnya. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Hal ini sesuai dengan syarat perancangan benda kerajinan yang disebut A. Utility. B. Comfortable. C. Flexibility. D. Safety. Jawaban yang sesuai adalah A. Utility atau kegunaan. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut.
Nama alat pembuat keramik pada gambar tersebut adalah A. Rol kayu, B. Butsir, C. Pemotong tanah, D. Alat putar tangan. Jawabannya adalah B. Butsir. Soal berikutnya, teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan rol disebut A. Teknik putar, B. Teknik lempengan, C. Teknik cetak, D. Teknik slab. Jawaban yang sesuai adalah B. Teknik lempengan. Soal berikutnya, getah nyatu merupakan salah satu jenis bahan untuk membuat kerajinan yang berasal dari pohon nyatu. Jenis pohon yang berasal dari daerah A. Sumatera, B. Kalimantan, C. Papua, D. Sulawesi. Jawabannya adalah B. Kalimantan. Soal berikutnya, bahan alam yang biasanya digunakan untuk membuat wayang kulit adalah A. Bambu, B. Kulit, C. Kayu, D. Rotan. Jawaban yang sesuai adalah B. Kulit. Soal berikutnya, alat yang digunakan untuk mengukir sabun adalah A. Alat cukil, B. Batang lidi, C. Pahat kayu, D. Kikir. Jawabannya adalah A. Alat cukil. Soal berikutnya, kemasan produk kerajinan yang paling banyak dipakai adalah A. Plastik, B. Kertas, C. Kain, D. Daun. Jawaban yang sesuai adalah A. Plastik. Soal berikutnya, langkah awal dalam pembuatan kerajinan dari fiberglass adalah A. Membuat cetakan atau mold, B. Membuat model, C. Membuat objek dengan fiberglass, D. Memberi warna. Jawaban yang sesuai adalah B. Membuat model. Soal berikutnya, fungsi lain dari kerajinan bahan lunak bisa menjadi benda hias yang dibuat dengan tujuan dipajang atau hanya sebagai hiasan saja. Dan pada elemen estetik biasanya lebih mengutamakan aspek keindahannya dibandingkan kegunaannya. Contoh kerajinan bahan lunak yang mempunyai fungsi sebagai hiasan adalah A. Guci, B. Wayang kulit, C. Kotak tisu, D. Keset. Jawaban yang sesuai adalah A. Guci. Soal berikutnya, menggunakan sampah yang masih dapat digunakan lagi disebut A. Reuse, B. Recycle, C. Reduce, D. Reboisasi. Jawabannya adalah A. Reuse. Soal berikutnya, recycle artinya A. Menggunakan sampah yang masih dapat digunakan lagi, B. Mendaur ulang sampah yang dapat didaur ulang, C. Melakukan penghematan sumber energi dan menghancurkan limbah, D. Membuang sampah ke aliran sungai. Jawaban yang sesuai adalah B. Mendaur ulang sampah yang dapat didaur ulang. Selanjutnya, teknik pengolahan limbah dengan cara sampah dibakar di dalam alat insinerator dan hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran disebut A. Incineration, B. Pulverization, C. Sanitary landfill, D. Recycle. Jawaban yang sesuai adalah A. Incineration. Soal berikutnya, penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Teknik pengolahan limbah tersebut yaitu A. Incineration, B. Pulverization, C. Sanitary landfill, D. Recycle.
Jawabannya adalah B. Pulverization. Soal berikutnya. Potongan logam, pecahan kaca, pecahan keramik, kaleng merupakan contoh limbah A. Lunak organik, B. Lunak anorganik, C. Keras organik, D. Keras anorganik. Jawabannya adalah D. Limbah keras anorganik. Nah, itu tadi latihan untuk kali ini. Tetap semangat, terus belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.